Kasus kenakalan remaja di negara kita bukanlah masalah baru. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang besar di Indonesia. Menurut Kepolisian Republik Indonesia, kenakalan remaja meningkat sebesar 15% pada tahun 2022 kemarin. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian serius karena kenakalan remaja dapat menyebabkan sejumlah konsekuensi negatif termasuk kekerasan, kejahatan, dan penyalahgunaan narkoba. Tahun berganti tahun, kasus-kasus baru tindak kejahatan yang dilakukan para remaja banyak menghiasi pemberitaan di tanah air kita. Pada 2018 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak. Salah satu hasil survei menyatakan bahwa anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga menjadi pelaku kekerasan. Kenakalan pada remaja adalah hal yang sering kita jumpai. Ini adalah hal yang wajar karena masa remaja adalah fase perubahan dari kanak-kanak menuju fase yang lebih dewasa. Fase remaja adalah fase yang dimana gejolak emosi sedang meningkat secara drastis dan cenderung meledak-ledak. Beberapa tindak kejahatan yang dilakukan oleh mereka terkadang tergolong masih rendah dan dapat dimaafkan. Namun tetap saja hal ini perlu diantisipasi. Yang menjadi perhatian bersama adalah bagaimana hendaknya para remaja mendapatkan pendidikan atau penyuluhan tentang hukum secara utuh, baik di instansi tempatnya belajar, lingkungan tempat ia tinggal, dan keluarga yang menjadi poros pertumbuhan anak. Terkadang komunikasi dan pemahaman yang kurang baik terhadap hukum bisa menjadi penyebabnya. Belum lagi banyak sekolah maupun orang tua menuntut anak memiliki kemampuan di bidang tertentu yang mumpuni, lalu mengesampingkan hal lain yang dalam beberapa kasus justru merusak karakter dan spiritualitas anak. Jika saya menjadi anggota parlemen, maka saya akan segera menindaklanjuti masalah ini sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, sesuai dengan fungsi legislasi, maka saya akan segera membentuk lembaga dan peradilan khusus yang dalam menangani masalah ini. Saya juga akan merekonstruksi beberapa undang-undang terkait peradilan anak yang saya nilai kurang relevan di era saat ini. Kemudian yang kedua, sesuai dengan fungsi anggaran, maka saya akan memberikan materi yang memadai berupa dana, fasilitas, dan hal-hal yang diperlukan dalam membantu mengedukasi para remaja agar lebih mengenal dan taat terhadap hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan fungsi pengawasan, maka saya akan secara rutin mengunjungi lembaga dan instansi terkait yang terlibat dalam menangani masalah ini. Saya juga secara bertahap akan melakukan pengkajian dan penganalisaan lebih lanjut agar bisa menilai apakah langkah-langkah yang saya ambil sudah efektif dan sesuai yang diharapkan atau belum.